Selamat bertemu kembali sahabat cinta Alkitab. Kita akan membahas kitab yang ke-26 yaitu kitab Daniel. Mari kita belajar dengan semangat firman Tuhan. Kitab Daniel, penulis. Kitab Daniel menyatakan Daniel sebagai penulisnya. Daniel 9:2-10:2. Yesus juga menyebut Daniel sebagai penulis kitab ini, Matius 24 ayat 15. Tanggal penulisan kitab Daniel kemungkinan besar dituliskan dalam kurun waktu tahun 540 sampai 530 sebelum Masehi. Tujuan penulisan, pada tahun 605 sebelum Masehi, Nebukadnezar Raja Babel mengalahkan dan menguasai Yudea. Ia mendeportasi sebagian besar penduduk Yudea ke Babel termasuk Daniel. Daniel melayani di istana kerajaan Nebukadnezar dan penguasa setelah Nebukadnezar. Kitab Daniel mencatat semua aktivitas nubuatan dan penglihatan Nabi Daniel. Ayat kunci Daniel 1:19-20. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Daniel 2:31. Ya raja tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung itu tinggi berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan tuanku dan tampak mendasyatkan. Daniel 3:17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Daniel 4:34-35. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi, yang membesarkan dan memuliakan yang hidup yang kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Daniel 9 ayat 25-27. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali masa. Masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja yang memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai akhir zaman akan ada peperangan dan permusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7. Pada masa pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan yang menimpa yang membinasakan itu. Rangkuman. Kitab Daniel dapat dipisahkan menjadi 3 bagian. Pasal 1 menggambarkan penaklukan Yerusalem oleh bangsa Babel. Daniel dan ketiga temannya dideportasi ke Babel karena keberanian dan berkat Allah yang secara jelas berdiam di atas mereka. Mereka menerima promosi untuk melayani raja. Pasal 2-7 mencatat mimpi Nebukadnezar yang hanya dapat diterjemahkan oleh Daniel. Mimpi Nebukadnezar itu mengenai patung megah mewakili kerajaan yang akan muncul di masa depan. Nebukadnezar sendiri juga membangun sebuah patung besar dirinya dan memaksa semua orang untuk menyembah patung itu. Sadrak, Mesak dan Abednego menolak. Karena itu dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena mujizat Allah, mereka tidak terbakar sama sekali. Nebukadnezar di kemudian hari dihukum Allah karena kesombongannya, tetapi dipulihkan ketika ia akhirnya menyadari dan mengakui kedaulatan Allah. Pasal 5, kitab Daniel mencatat kiprah putra Nebukadnezar bernama Belsyazar
yang menyalahgunakan barang yang diambil dari bait Yerusalem. Karenanya ia menerima sebuah pesan dari Allah yang ditulis di atas tembok. Hanya Daniel yang dapat menerjemahkan tulisannya, sebuah pesan tentang hukuman yang akan datang dari Allah. Pada pemerintahan Raja Darius, Daniel dilempar ke dalam kandang singa karena menolak berdoa kepada kaisar. Karena mujizat ia dilepaskan selamat dari kandang itu. Di kemudian hari, Allah memberi Daniel sebuah penglihatan mengenai 4 binatang. Keempat binatang tersebut mewakili kerajaan Babel, Media, Parsi, Yunani, dan Romawi. Pasal 8-12 mengandung penglihatan yang melibatkan domba jantan, kambing, dan beberapa tanduk yang merujuk kepada kerajaan di masa depan dan para pemimpinnya. Daniel pasal 9 mencatat nubuat 70 minggu. Allah memberi Daniel sebuah penglihatan mengenai kurun waktu di masa Mesias akan datang dan meninggal. Nubuatan ini juga menyinggung mengenai penguasa di masa depan yang akan membuat sebuah perjanjian berjangka waktu 7 tahun dengan Israel, tapi kemudian akan mengingkarinya setelah lewat 3,5 tahun kemudian. Kemudian penghakiman dan penggenapan atas segala sesuatu akan berlangsung. Daniel dikunjungi dan dikuatkan oleh malaikat setelah penglihatan besar itu. Malaikat itu kemudian merincikan makna di balik penglihatan itu. Bayangan kisah mengenai hukuman, perapian, dan kandang singa menjadi bayangan atas keselamatan yang disediakan oleh Kristus. Dalam kasus Daniel, Allah menyediakan malaikat yang menutup mulut singa menyelamatkan Daniel dari kematian. Penglihatan Daniel mengenai akhir zaman menggambarkan Mesias akan menguduskan, menyucikan banyak orang. Praktek meneladani Sadrah, Mesah, Abednego, kita selalu membela apa yang kita yakini sebagai kebenaran. Allah lebih besar daripada setiap hukuman yang kita akan tanggung karena membela kebenaran. Entah Allah memilih untuk menyelamatkan kita atau tidak, ia tetap layak dipercayai. Allah mengetahui apa yang terbaik. Apalagi ia selalu menghormati mereka yang percaya dan taat kepadanya. Allah mempunyai rencana dan rencananya sangat terperinci. Allah mengetahui dan berdaulat mengenai masa depan. Semua yang telah diramalkan Allah telah terjadi sesuai perkataannya. Jadi kita harus percaya dan yakin bahwa semua yang dikatakannya mengenai masa depan akan persis terjadi sesuai pernyataannya. Demikian sahabat cinta Alkitab, pembahasan tentang kitab Daniel. Kita bertemu kembali dalam kitab yang ke-27, kitab Hosea. Tetap semangat.